Selamat sore Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih semua dalam keadaan sehat, amin. Dan penuh sukacita. Saya percaya juga yang di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah sore hari ini melalui live streaming, selamat sore, shalom. Kiranya sukacita, kebaikan Tuhan boleh mengalir terus di dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Mari saya ajak saudara terkasih, lambaikan tangan ke saudara kanan kiri. Kita berikan salam hangat. Ya, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah sore hari ini. Saya mengajak kita boleh bangkit berdiri. Kita memuliakan Allah kita, Allah yang hidup. Dia Raja Surga, Raja yang Esa. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, Raja Surga, Raja Gereja yang Esa. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang Esa. Raja bangsa, bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Baitnya yang ketiga, kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat, syukur, dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bersama-sama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Salam bagimu, salam bagimu, Salam
Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk mengaku di hadapan Tuhan. Jika saudara dan saya adalah berdosa di hadapannya, tetapi Ia setia dan Ia adil, Ia akan mengampuni dan menyucikan hidup kita. Mari ambil waktu untuk mengaku dosa. Kami tahu Tuhan, Engkau setia dan adil. Ketika kami mengaku dosa, Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Ini kami ya Tuhan, orang-orang berdosa yang mau bertobat dan memohon ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Kita bersukacita menyambut berita anugerah penembusan dosa dari Tuhan. Hari ini kita diberikan berita anugerah dari 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai dengan 10 demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siam, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Mari jemaat Tuhan, kita mau bersukacita siang hari ini. Karena Dialah keselamatan kita dan Dia sudah membela kita. Jangan takut, kuasanya di dalam kita. Karena Tuhan itu benar. Gunung batuku, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Ya Tuhan yang benar. Amin. Mari kita naikkan pujian bersukacita. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, kita naikkan pujian ini dengan bertepuk tangan. Karena Dialah yang layak disembah, amin. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau
membela kita, amin. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, amin. mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. semesta alam memuja, Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. oh haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau menikmati saat ini, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang menyapa dan mengisi kesunyian hidupku. Engkau menopang kami Tuhan. Engkau memberi arti hidup bagi kami. Kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah
Biarlah kasih-Mu Tuhan boleh menyapa setiap kami. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Engkau Tuhan yang menopang hidup kami. Oh Yesus, Engkau memberi arti. Yesus memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Kita berdoa. Benar ya Allah, bahwa di tengah kesunyian hati ini, di tengah-tengah kami mencari apa arti hidup kami di dunia, kami hanya menemukannya di dalam Kristus, yang memang memberikan hidup bagi kami, memberikan hidup kekal bagi kami, menyelamatkan kami. Sehingga hidup kami ini menjadi berarti. Hidup ini bukan hanya sementara saat ini, tetapi kelak kami akan hidup selama-lamanya dalam kebahagiaan, dalam sukacita yang Tuhan sediakan. Karenanya Tuhan, biarlah dalam kesadaran ini Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang memandu hati kami kembali, supaya kami bertambah-tambah bersyukur, bertambah-tambah dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Betapa Engkau adalah bagian yang terindah dalam hidup kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman yang setia hari demi hari. Berikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh menjadi pendengar pelaku firman di tengah-tengah kehidupan ini dalam kemampuan yang berasal dari sorga semata. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu,
supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saudara yang terkasih, sebagai makhluk sosial tentunya kita selalu hidup bersama dengan yang lain. Tetapi di antara semua orang yang bersama dengan kita, paling tidak mungkin kita punya satu yang menjadi sahabat kita. Sahabat mungkin memang menjadi salah satu kebutuhan terpenting dalam hidup manusia. Oleh karenanya, Bunda Teresa pernah berkata sesuatu yang menarik tentang hal itu. Dikatakan penyakit paling mematikan di dunia itu bukanlah penyakit jantung, kanker, stroke, dan lain sebagainya. Tetapi perasaan tidak diterima dan tidak dicintai. Menarik ya saudara-saudara, bahwa penyakit paling mematikan bukan jantung, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Tapi perasaan tidak diterima, tidak dicintai. Karena itu keberadaan orang lain yang bisa menerima diri kita, bisa mengasihi kita apa adanya, tentunya menjadi salah satu kebutuhan terpenting, bahwa kita dianggap dan diterima sebagaimana adanya kita. Itulah yang dilakukan oleh Bunda Teresa ini ketika ia melakukan pelayanan di Kalkuta, menjadi sahabat bagi orang miskin. Meskipun ia hanya bisa menghantar mereka, banyak dari mereka untuk kemudian menemui ajalnya, ia ditanya kenapa melakukannya. Sebab supaya ketika berjumpa dengan Tuhan mereka merasa bahagia, damai sejahtera. Merasa hidup mereka berarti. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang sahabat adalah seorang yang bisa menerima kita apa adanya, entah kita berhasil atau gagal, untung atau rugi, benar atau salah. Sahabat adalah pribadi yang begitu dekat dengan kita. Amsal 17 ayat 17 misalnya mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah bicara tentang sahabat saudara, hari ini kita diberikan firman Tuhan yang menarik, gambaran yang berbeda yang seringkali kita temukan. Siapa diri kita di hadapan Allah? Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, wah, itu penuh dengan bagaimana gambaran bahwa Yesus saja disebut sebagai hamba Allah. Hamba Allah yang menderita. Bangsa Israel juga disebut sebagai hamba Allah. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, dia tidak lagi menyebut kita hamba. Karena disebutkan di dalam bacaan kita ini
bahwa hamba itu tidak tahu apa yang dikatakan oleh tuannya, apa yang diperbuat oleh tuannya juga. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, tidakkah kita juga berefleksi? Tuhan Allah yang maha tinggi, ya, yang menyatakan bahwa ada hukum di dunia ini dan ada upah bagi yang melanggar hukum itu adalah dosa dan maut. Tetapi dia tetap menyatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Dia tidak memandang apakah kita benar atau salah. Dia tidak memandang apakah kita itu punya banyak dosa atau sedikit dosa. Tapi kita dijadikan, diangkat menjadi sahabatnya. Dia mengasihi kita, menerima kita bukan karena kita benar, tetapi karena inisiatifnya sendiri menjadikan kita sahabatnya. Dan ia ingin supaya apa yang ia pikirkan, apa yang ia rancangkan, apa yang ia lihat dalam kebaikan-kebaikan yang ia punya, itu menjadi milik kita. Menjadi bagian bersama dengan sang sahabat itu. Tidakkah ini menjadi sesuatu hal yang indah sekali? Terlebih ketika dikatakan dalam ayat selanjutnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi bukan kita yang melamar supaya kita diterima oleh Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang memang menentukan kita. Bahkan Ia menetapkan kita supaya kita menghasilkan buah. Bagian ini sebenarnya didahului dengan perumpamaan pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Bagaimana sang pokok anggur itu tidak mau bekerja memberkati dunia dengan caranya sendiri atau dengan kekuatannya sendiri, tetapi menggunakan kita sebagai carang-carangnya. Dan bagaimana kita bisa menghasilkan buah, membuat dunia ini menjadi lebih baik adalah ketika kita menempel pada sang pokok anggur yang benar itu. Maka pertanyaannya dalam refleksi kita yang pertama adalah, apakah sebenarnya kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sahabat kita? Apakah kita sungguh-sungguh menyatu dengan sang pokok anggur itu? Apakah kita sungguh-sungguh memang membuka hati kita, hidup kita dengan rela kepada Tuhan? Mempercayakan hidup kita dengan rela dan sukacita kepada Tuhan. Karena acap kali banyak orang pada saat ini lebih mudah terbuka, curhat di sosial media, tetapi untuk mengasihani diri atau sekedar menarik simpati. Bukan membuka diri mensyukuri akan peran Allah sebagai sang sahabat sejati, tetapi seringkali fokusnya ada pada diri sendiri. Mengapa? Karena mungkin kalau sharing tentang Tuhan, tentang hal-hal yang baik, wah kayaknya jadi mainstream ya. Nanti dikira, wah ini kayak orang tua aja gitu ya. Rasanya kok terlalu rohani, nanti kurang populer. Paling kalau posting seperti itu, yang like 3 ya. Dirinya sendiri, mamahnya, sama mantannya ya. Jadi mencari sesuatu hal yang seringkali meraih simpati untuk memuaskan batin dalam diri sendiri. Walaupun mungkin postingan itu berupa candaan sesekali, tetapi terselip curahan-curahan isi hati. Seperti postingan berikut ini ya, dari seorang suami. Nah, ini salah satu yang menarik saudara ya. Dikatakan begini, iseng cek HP istri, ada kontak namanya biawak. Saya coba telepon, ternyata nomor saya. Ya. Di like 5.821, 424 komentar, dan 1.499 kali dibagikan. Ya. Jadi sang suami pikir siapa ini biawak gitu ya.
jangan-jangan ini ada sesuatu ini istri saya, ya. Nggak taunya dirinya sendiri ya. Mungkin karena istrinya udah saking sebelnya sama sang suami, makanya nama suami itu diganti nama biawak gitu ya. Nah saudara, mungkin curahan-curahan yang saya bagikan ini adalah curahan-curahan yang masih berupa jokes. Tetapi banyak sekali yang ada di sosial media yang justru mencurahkan keluhan-keluhan lingkaran terdekatnya. Keluarganya, ya, orang-orang teman kantornya, atau mungkin ketika ia visit atau dia pergi ke satu tempat fasilitas umum, mengkritik pemerintah dan sebagainya. Ya. Nah bukankah dengan cara yang demikian sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Allah adalah sahabat yang sejati. Yang dia percaya adalah segala sesuatu yang berpusat pada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, ya. Atau mungkin sekedar mengkritik untuk mendapat simpati. Lebih baik mungkin sharing-sharing yang seperti ini, ya saudara. Ada sharing menarik seperti ini. Ada laki-laki ketemu dengan mbak-mbak penjual loket, ya, penjual tiket di loket. Nah ini kayaknya mau pulang kampung mudik. Mbak, tiket Argo Bromonya 1 ya. Mbaknya menjawab, yang eksekutif atau bisnis? Bedanya apa mbak? Yang eksekutif lebih nyaman. Kalau gitu yang bisnis aja mbak, yang kurang nyaman. Loh kenapa? Saya takut kalau terlalu nyaman malah lama-lama jadi sayang katanya. Nah saudara, ini mungkin ekspresi sederhana yang ingin menyatakan bahwa sesuatu yang ada dalam dirinya, ya, bahwa dia mungkin sedang patah hati, tetapi dia bisa berdamai dengan itu. Dia bisa menjadikan sesuatu hal yang ada pada dirinya bukan untuk meraih simpati, tetapi juga untuk memberkati orang-orang yang ada di dalam dunia di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang menemukan apapun yang dia bagikan dapat merasakan kasih sang sahabat sejati. Dapat melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang dihadapi, ia masih bisa bercanda dengan apa yang dialami. Ya. Nah, mungkin ini mendapat 7.000 like, 5.000 komentar, dan 5 juta cercaan dari netizen begitu ya. Tetapi lebih baik seperti itu. Karena dia ingin membagikan sesuatu hal yang baik, bagaimana bisa berdamai dengan keberadaannya. Ya. Nah tetapi saudara, ada juga orang-orang yang memakai sosial media untuk mengungkapkan kemarahan, kata-kata kasar dengan pihak atau kepada pihak-pihak tertentu, mendiskreditkan pemerintah, pejabat publik, bahkan suku, ras, dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang sangat halus kita bisa lihat di sini, ya. Ini sebenarnya merupakan jokes, ya. Di sini dituliskan di sebelah kiri yang di capture oleh orang yang membuat status di kanan ini, kata-katanya begini. Mau seganteng apapun kalau ngomongnya medok banget mah ogah wek 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 wek. Ya. Bikin malu, yang ada jadi bahan ceng-cengan, ya. Anak-anak tongkrongan. Punya temen logat Jawa aja gue udah musuhin, apalagi gebetan, habis dia, ya. Nah lalu seseorang mengcapture ini, lalu membagikan itu di status demikian. Ini adalah bentuk paling sederhana dari ibu kota minded dan rasisme. Ya. Kalau kita pikir-pikir betul juga ya saudara, mungkin ini salah satu yang sangat halus dan mengingatkan kita bahwa ketika kita mengkritik sesuatu, ya, dan itu kemudian memojokkan salah satu pihak, sebenarnya yang kita bagikan adalah frustasi tentang diri kita sendiri, tentang bangsa kita, tentang lingkungan kita, ya. Tetapi kalau kita membagikan tentang sesuatu hal yang baik, ya, maka apapun yang sedang kita alami, orang-orang akan dapat menemukan sang sahabat sejati. Nah seringkali saudara, memang orang merasa bahwa jari tangan itu lebih mudah menekan tombol layar pada smartphone, tetapi sulit untuk terkatup memanjatkan kata pada Allah dalam hatinya, memanjatkan kata kepada sesama tentang Allah. Dan mungkin kita perlu bertanya juga dalam diri kita sendiri, ketika kita menghadapi masalah, siapa yang pertama-tama kita temui?
para ahli keuangan, hukum, bisnis, informasi di telepon genggam kita itu bagus dan itu sangat perlu. Tetapi apakah kita juga mendahulukan firman Allah sehingga segala perspektif itu menjadi perspektif yang kita rasa sungguh bahwa sang sahabat sejati sedang berbicara melalui orang-orang yang kita hubungi. Atau kita sedang ingin memuaskan jiwa kita sendiri dan melupakan sang sahabat sejati sehingga kita berjalan dalam kekecewaan dan jalan buntu yang kita temukan. Nah, saudara, yang kedua adalah mari kita renungkan kata-kata ini kembali. Dikatakan di sana, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Nah, disebut kata hamba di sini itu doulos ya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, philos ya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Nah, saudara, kita tahu bahwa ini adalah ungkapan luar biasa sebab doulos, hamba, itu sebenarnya dalam zaman pada saat itu, zaman perbudakan yang adalah dilegalkan, maka budak itu sudah dibeli seluruh tubuh jiwa dari seseorang itu. Maka ketika seseorang itu menjadi hamba, ya, dia sudah milik tuannya sepenuhnya. Dan gambaran itu yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Alkitab kita, ya, bahwa kita dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Tetapi tidak cukup bagi Yesus. Bagi Yesus kita tidak lagi menjadi hamba. Kita tidak lagi dibayar dari segala dosa untuk keselamatan kita. Kita dijadikan sahabatnya. Sahabat yang seperti apa yang Yesus maksudkan? Dia curahkan kasihnya itu. Nah, kita diingatkan di dalam ayat ke-13 ya. Di dalam ayat yang sebelumnya ini menjadi salah satu ayat kunci juga dalam bacaan kita. Dikatakan di sana tidak ada kasih agape ya, kasih tanpa syarat, kasih ilahi, begitu yang sering kita pahami. Yang lebih besar daripada kasih filia, kasih seorang sahabat. Ya. Kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dipakai kata filon. Ya, tadi kalau sahabat tunggal itu filos, kalau jamak itu filon, kalau kasih seorang sahabat itu filos. Ya, filia maksud saya. Nah, saudara, mengapa ini menjadi penting dalam bacaan ini dan mengapa kira-kira Yesus banyak menggunakan kata-kata filia di sini? Dan mengapa dikatakan begitu unik? Tidak ada kasih ilahi, kasih agape yang lebih besar daripada kasih persahabatan. Nah, sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa tidak ada kasih ilahi, kasih Allah yang lebih konkret yang bisa kita lihat dari kasih filia, kasih seorang sahabat. Kasih seperti apa? Kasih seperti dirinya yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya itu. Dengan demikian, Yesus sedang ingin menggambarkan sesuatu hal yang kita pahami, yang sebelumnya mungkin, wah, kasih itu seringkali digambarkan secara hierarkis begitu ya. Ada kasih yang namanya storge, kasih kepada saudara, ya. Kasih filia kepada teman sahabat, kasih eros misalnya begitu, kasih kepada pasangan. Ya. Wah, kayaknya kalau eros itu paling bawah deh, gitu ya. Lalu kasih storge, filia baru agape nih, gitu. Tapi bagi Yesus sebenarnya tidak demikian, bahwa kasih di dalam kehidupan kita itu adalah sebuah kesetaraan. Bahwa ketika kita mengungkapkan kasih filia, kasih seorang sahabat, ya, sebenarnya kita mengungkapkan kasih ilahi di sana. Ketika Yesus mengungkapkan kasihnya sebagai sahabat-sahabat kita, ketika ia memberi hidupnya bagi kita, sebenarnya di sana adalah kasih ilahi yang paling nyata. Kepada siapa kasih itu diberikan? Kepada kita orang-orang asing yang jauh, yang berdosa, yang tidak layak di hadapannya. Dengan demikian, artinya poin yang kedua yang kita dapatkan dari bacaan ini adalah apakah kita mau meneladani kasih Yesus sebagai seorang sahabat itu
yang mengubah keterasingan di sekitar kita. Relasi yang jauh berjarak dengan sekat-sekat dosa sekalipun dihancurkan. Supaya kita mendekat menjadi sahabatnya. Artinya, apakah kita mau menjadi sahabat bagi keterasingan dunia di tengah-tengah segala sekat, rasisme, kesukuan, keagamaan, yang seringkali bukan menjadi satu kebanggaan dan kebersamaan, tetapi menjadi pemisah satu dengan yang lain. Artinya sebagai sahabat Allah, kita diajak untuk meruntuhkan stereotip kalau bergaul hanya dengan satu agama, sesama Kristen, gak boleh yang lain. Justru tidak demikian. Kalau bergaul hanya satu suku, satu golongan, satu pemikiran. Demikian juga nanti kalau mencari pasangan misalnya ya. Tetapi Yesus ingin sungguh-sungguh mengajak kita menjadi sahabat dalam keterasingan ini. Contohnya, bila dalam pergaulan ada stigma rasisme yang masih kita perjuangkan sampai hari ini. Dasar orang, mohon maaf, orang Tionghoa, orang Cina. Ya. Dasar orang, mungkin kita tidak suka dengan suku tertentu. Ya. Atau orang-orang tertentu tidak suka, dasar orang Batak, orang Jawa, dan seterusnya. Dan setiap stigma itu lahir atau berkembang, itu dengan luka-luka, saudara-saudara. Bukankah kita sudah cukup dengan segala luka itu dan kita berduka karena bangsa kita menjadi korban dari segala kepentingan dan keragaman sebagai kekayaan itu justru ditimpa oleh segala sesuatu yang memisahkan satu dengan yang lain. Dan kita terus berduka hari-hari ini. Hari ini kita masih mendapati teman-teman di Papua yang bergumul karena di negerinya atau di kampung halamannya ada konflik yang terjadi. Dan seringkali itu menjadi stigma di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan kita tahu di tengah-tengah masyarakat seringkali ada kos hanya untuk agama titik-titik tertentu. Ya. Yang tinggal di sini atau suku titik-titik dilarang tinggal di daerah ini. Ya. Nah sebagai seorang Kristen, sebagai sahabat Allah, tugas kita untuk merangkul keterasingan ini. Tugas kita untuk sungguh-sungguh menyudahi segala luka itu. Luka dari teman-teman di Papua, luka dari teman-teman Tionghoa di kerusuhan 98, dan luka-luka yang lain. Menjadi bagian dari kita untuk merasakan bahwa ketika kita bersahabat dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, kasih persahabatan Allah yang merangkul kita itu dapat kita rasakan sendiri. Begitu berharga, begitu berarti dalam diri kita. Sehingga saudara, ini menjadi sesuatu hal yang nyata. Sebab begini, kalau kita mau berkata bahwa saya ini orang yang tetap dalam hati saya tidak bisa menyingkirkan hal itu, ya. Apalagi sesuatu yang khusus kepada etnis tertentu, ya. Nah, apakah kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kalau kita memperhatikan DNA gereja kita, itu sebenarnya juga dari golongan khusus loh saudara. Dari golongan gereja Tionghoa sebenarnya. Jadi kalau ada yang kita merasa bahwa kita tidak suka dan lain sebagainya, Tuhan sedang mendidik kita di gereja ini untuk mencintai perjalanan bangsa ini, gereja ini. Juga melalui orang-orang yang seringkali didiskreditkan, disingkirkan, dipojokkan, diasingkan. Ya. Dan gereja Tionghoa Kitokahwe ini ya, gereja pendahulu GKI ini atau nama sebelum GKI ini, kemudian dari tahun 33, tahun 50 ini mendefinisikan kembali. Namanya bukan menjadi gereja Tionghoa tetapi gereja Kristen Indonesia. Gereja yang terbuka bagi semua suku, semua golongan di Indonesia. Ya. Oleh karena itu gereja GKI itu sebenarnya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Sinode wilayahnya beda-beda, tradisinya beda-beda, ajarannya juga ada sedikit perbedaan. Tetapi dengan semangat persahabatan itu memadukan satu dengan yang lain. Ya.
kemudian berjalan bersama-sama. Sehingga menemukan bahwa seringkali justru kita melihat di gereja kita, di GKI itu banyak sekali etnisnya. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang nyata kalau teman-teman, saudara-saudara menemukan juga di gereja kita, di GKI Gejayan misalnya. Yang sudah tidak asing lagi dengan para pendatang dari manapun. Kita diberkati dengan kota Jogja, dengan keberadaan GKI Gejayan yang membuka diri kepada para pendatang dan para mahasiswa, dan para aktivis-aktivis kita seperti kita lihat teman-teman yang ada di sebelah kanan kita ini ya. Ada Kak Ocha ini sebagai song leader ya. Ini sebenarnya beragam sukunya ya. Kak Ocha ini boleh ya Kak memperkenalkan? Nah ya, Kak Ocha ini suku Batak tetapi besar di Bandung begitu ya. Jadi dengan kebudayaan Sunda juga pasti sudah sangat menjiwai begitu ya. Teman-teman yang lain ini ada Maria dari Batak, kalau ini asli ya, Pematang Siantar. Lalu ada juga Batak yang dari Cilegon Cilegon ya, Cilacap ya. Nah ini teman kita ya, ini salah satu contoh-contoh nyata. Ini ada Kakak Fritz basis. Nah ini Kakak Fritz dari Toraja ya. Ya, bagaimana kabar Tedong? Katanya begitu ya kalau ketemu dengan teman-teman Toraja begitu. Karena khas dengan kebudayaan yang sangat menghargai tradisi bagaimana hewan kerbau begitu ya. Nah lalu ada juga yang dari Jogja ya, drummer kita. Lalu satunya nggak kelihatan ini ya, Acel ya. Nah ini pemain piano dari, kalau secara kesukuan dari Ambon dan Klaten gitu ya. Tetapi besar di Jakarta, ya pokoknya Indonesia mini dia ya. Pokoknya di mana-mana sekarang keluarganya pernah dulu di Batam dan kemudian sekarang di Ambon ya Cel ya. Nah, apalagi kalau teman-teman di belakang juga ada banyak sekali, dan ini menjadi sesuatu hal yang nyata yang kita rasakan dengan sukacita. Ternyata dengan keragaman ini, dengan Indonesia Mini ini, kita tidak sedang mendiskreditkan, tetapi kita sedang diajar untuk bisa menghargai satu dengan yang lain, untuk bisa bersahabat dengan segala perbedaan. Dan itulah yang ingin diungkapkan oleh Yesus melalui penugasan yang mulia bagaimana kita harus berbuah di tengah-tengah dunia sebagai sahabatnya. Ya. Nah oleh karena itulah ibadah-ibadah kita juga seringkali memang ingin membawa kembali semangat kesukuan ya, menghargai perbedaan. Di masa Advent, nanti di masa Pentakosta ada lagi ya, ibadah syukur HUT GKI Gejayan kemarin ini luar biasa saudara-saudara. Jadi melalui akun Zoom itu dan juga YouTube dari Sabang sampai Merauke itu ikut ya. Karena ada alumni-alumni yang sudah kuliah dari sini kemudian lulus kembali ke tempat masing-masing dan mereka merasa bahwa saya masih menjadi bagian dari GKI Gejayan ya. Ada teman-teman saya ketika saya dulu juga melayani sebagai aktivis sebelum menjadi pendeta begitu, melayani di gereja GKI Gejayan juga, ada yang dari Nias, ada yang dari Merauke, dari NTT, dari mana-mana kami bergabung di situ dan sungguh-sungguh merayakan satu sukacita. Bagaimana kami bisa bersahabat dengan segala perbedaan itu. Bukankah perbedaan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menyeramkan ketika kita memang mau merendahkan hati kita untuk diajak oleh Yesus bersahabat dengan mereka semua. Sehingga saudara, bagi kita dalam kehidupan sehari ini, maka bersahabatlah dengan sukacita. Memang keluar dari kotak nyaman itu tidak selalu menyenangkan, tetapi akan berbuah manis. Ketika diskriminatif terhadap warga keturunan, warga Papua, dan lain sebagainya itu di pergaulan, di pekerjaan, dalam seleksi penerimaan tenaga kerja, menerima calon menantu untuk berkenalan dahulu tentang tradisi yang lain. Dan itu semua pada akhirnya niscaya akan membawa satu sukacita.
Nah saudara, berbicara tentang persahabatan ini, ada satu kisah menarik tentang seorang Tionghoa yang merasa dirinya adalah orang Jawa dan melestarikan budaya Jawa. Nah mari kita menyaksikan kisahnya berikut ini. Perbedaan kultur budaya kerap menjadi alasan munculnya kesenjangan di tengah masyarakat. Namun di Surabaya, Jawa Timur, Kevin Pujianto, seorang pemuda keturunan Tionghoa, justru sukses menjembatani kesenjangan antar budaya. Sang pemuda yang jatuh hati dengan kesenian Jawa, khususnya gamelan, bahkan melestarikan tradisi karawitan dengan melatih anak-anak. Belum lama, Kevin Pujianto menyentuh gamelan dan bergabung dengan grup karawitan. Semuanya bermula dari 2013 saat pemuda 21 tahun itu duduk di bangku kelas 1 SMA. Filosofi gamelan yang kuat membuatnya jatuh hati. Ketekunan membuat Kevin mahir memainkan hampir semua alat musik dalam grup karawitan. Bonang, gambang, sampai kenong. Jadi tertariknya sama karawitan itu aneh aja sih. Kalau di band kan cuma sedikit gitu personilnya sudah bisa jalan. Tapi di gamelan itu biarpun banyak perangkatnya, tapi setiap perangkat itu punya peran masing-masing. Karawitan itu unik. Jadi kita main sebenarnya bukan berdasarkan notasi, tapi lebih berdasarkan rasa. Gending-gending gamelan meresap ke hatinya. Dengan tekun, ia terus mendalami ilmu karawitan sampai duduk di bangku kuliah. Ia sadar pilihannya itu tentu mengandung risiko. Dulu kan waktu awal-awal masuk kuliah itu ngekong kakek itu ngomong, kenapa gak belajar kecapi atau yangkim aja, kan hampir sama kayak gamelan juga nadanya. Ya akhirnya tak bilang, aku kan lahirnya di Jawa, hidup di Jawa, besar di lingkungan sekitar masyarakat Jawa. Kenapa aku enggak? Ya aku juga berhak belajar tradisi mereka gitu loh. Pertanyaan tertuju juga seputar jaminan kesejahteraan yang sulit dicapai lewat pilihan hidup Kevin ini. Karawitan itu kan kesenian tradisi. Perkembangannya kesenian tradisi itu di pandangan keluarga masih kurang. Jadi kayak kalau kamu ikut karawitan itu mau sampai kapan suksesmu? Tapi Kevin terlanjur jatuh cinta. Gamelan itu bisa dibilang udah nyatu sama hidup saya. Kevin sadar cintanya pada gamelan harus lestari. Kevin lantas memilih mengabdikan diri dengan melatih anak-anak untuk bermain gamelan. Di Surabaya, ia melatih beberapa sekolah meski dengan upah yang tak seberapa. Sebenarnya kebanggaan saya bukan karena prestasinya anak-anak, tapi karena kemauannya anak-anak masih mau main gamelan ini. Soalnya sudah jarang anak-anak kecil, terutama anak-anak SD, suka megang gamelan. Kan biasanya sekarang udah main game dan sebagainya. Tapi mereka itu seneng gitu loh, waktu tertarik waktu diajarin gamelan. Mulai tapi kayaknya belum. Pertama-tama ya saya itu juga ya bertanya dalam hati saya, mosok bisa orang Tionghoa, orang Cina, lebih-lebih anaknya muda, masih muda, biasanya kan senang lagu-lagu yang sekarang. Tapi ternyata setelah beliau kan berkecimpung di sini, bahkan dia tuh sangat menguasai sekali gamelan Jawa. Kevin mengirim pesan kepada masyarakat bahwa ras, etnis, dan suku bukanlah sekat. Dengan mencintai dan melestarikan tradisi, ia berharap sekat-sekat itu sirna. Ia pun berterima kasih kepada siapa saja yang ikut melestarikan budaya Tionghoa seperti barongsai meski bukan keturunan Tionghoa.
Kevin memilih gamelan sebagai senjata menghilangkan sekat dan prasangka. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Kisah yang inspiratif sekali ya saudara. Jadi seorang Tionghoa yang melestarikan budaya Jawa dengan pengabdian. Yang paling menarik adalah ketika dia ditanya oleh keluarganya tadi ya, mau sampai kapan gitu ya, karena menurutnya mungkin keluarganya khawatir bagaimana ketika dia mengabdi, bagaimana dia bisa menghidupi masa depannya gitu ya. Tetapi karena dia cinta dan dia percaya bahwa itu jalan hidupnya, maka dia mengambil jalan itu dan percaya bahwa ya pasti Tuhan menyediakan untuk dia. Nah saudara, kita pun juga dipanggil demikian. Sebagai sahabat-sahabat Allah, Allah menjadikan kita yang paling dekat dengan dia. Maka terbukalah dengan dia. Terbukalah dengan segala sesuatu dan biarkan kita sungguh-sungguh mengatakan apa yang kita ungkapkan kepadanya, termasuk bagaimana orang melihat diri kita. Sehingga menemukan sang sahabat sejati itu dalam diri kita. Dan bagaimana sang sahabat itu juga menugaskan kita untuk menjadi sahabat bagi dunia yang penuh dengan keterasingan ini. Sehingga dunia ini merasakan kasih sang sahabat sejati. Selamat menjadikan Kristus sebagai sahabat kita. Sehingga kita bisa mengandalkan dia dan menjadikan dunia yang terasing ini penuh dengan cinta kasih persahabatan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan bila saat ini kami dapat merenungkan kembali bagaimana Engkau memandang diri kami. Kami bukan lagi hamba di hadapan-Mu, tetapi sahabat-Mu. Engkau mempercayakan kepada kami rahasia-rahasia sorgawi. Engkau menyatakan kasih-Mu pada kami, bahwa kami tidak akan binasa, tetapi hidup kekal bersama dengan-Mu. Engkau bahkan mengutus kami menjadi sahabat bagi dunia ini. Sehingga dalam keterasingan dunia, semua dapat mengenal Kristus dalam kasih yang hangat, dalam cinta kasih, dalam persaudaraan, dalam persahabatan. Berkatilah kami ya Allah dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami mendapati tantangan hidup berupa diskriminasi, kami tidak patah arang, kami tidak membalas yang sama, tetapi cinta kasih Allah yang sudah melampaui segala akal itu, dapat sungguh-sungguh kami rasakan bahwa kami tidak bergantung pada perlakuan diskriminatif, tapi bersama dengan Allah, kami ingin menyatakan bahwa cinta kasih persahabatan bagi semua yang berbeda itu menjadi cara Allah untuk merangkul dunia ini menjadi satu dalam sukacita, dalam kebersamaan. Dan jadikanlah kami Tuhan sahabat-sahabat-Mu bagi dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk negeri kami dalam pergumulan-pergumulan bencana. Kami berdoa bagi pemulihan bencana badai dan juga banjir di NTT, gempa bumi di Malang, Lumajang. Berkati ya Allah supaya pemerintah kami terus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memulihkan negeri kami. Sehingga bantuan dan juga semangat dari para warga menjadikan pemulihan yang terus terjadi bagi negeri kami. Jadikan kami juga sahabat saudara bagi mereka melalui doa-doa kami, perhatian kami, dan apa yang bisa kami bagikan bagi mereka. Dan jadikan gereja-Mu ini juga untuk dapat menyalurkan berkat melalui program-program yang sudah dipublikasikan dan diperjuangkan bersama-sama. Kami berdoa ya Allah bagi penanganan COVID-19. Berkati para medis yang
bekerja dan mungkin akan bekerja ekstra dalam masa-masa Lebaran dan juga libur panjang ini. Berkati supaya mereka terhindar dari segala sakit penyakit, tersedia tempat untuk orang-orang yang sakit, dan kiranya animo orang-orang yang hendak pulang kampung dapat menurun atau dapat dileram sehingga pelonjakan angka COVID-19 dapat dihambat dan negeri kami sungguh-sungguh dapat pulih dari segala macam pergumulan dan juga dari segala ancaman COVID-19. Ya, berdoa supaya vaksin dapat didistribusikan dengan baik, bahkan jumlahnya diperbanyak sehingga segala lapisan masyarakat dapat menerima vaksin dan dapat memiliki kekebalan tubuh sehingga dapat percaya diri kemudian melakukan segala aktivitas, baik aktivitas ekonomi, belajar, bergereja dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan keluarga juga yang harus bersama-sama belajar bersekolah dari rumah dan akan berangsur-angsur sekolah secara onsite. Tuhan lindungilah anak-anak kami dan berkatilah supaya semua orang yang ada di sekolah sungguh-sungguh sehat. Berkati supaya kami dapat sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan kami dan semua orang dapat sungguh-sungguh sehat dan terhindar dari segala macam sakit penyakit. Dan berkati pemulihan ekonomi bagi bangsa kami, bagi kehidupan kami dalam pekerjaan yang tidak mudah pada saat ini. Kami percaya bahwa Allah, sahabat kami yang sejati, selalu menyertai kami, selalu menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Sehingga dalam masa-masa sulit ini, kami menemukan kasih Allah sang sahabat sejati itu begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami, hal-hal yang belum dapat kami sampaikan pada saat ini. Biarlah Engkau yang menilik hati kami, Engkau yang memahami seluruh perjalanan dan pergumulan kami, dan Engkau menyertai kami, menjawab doa-doa kami. Tepat pada waktunya, seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami, kasih sayang Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, untuk menanggapi firman Allah, mari kita merubah iman percaya kita lewat pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan kita merupakan ekspresi dan sikap iman dan kasih kita kepada Tuhan. Persembahan juga menunjukkan kedewasaan spiritual seseorang. Selain sebagai wujud dari ungkapan kasih dan rasa syukur kita akan kasih dan berkat Tuhan yang begitu besar kepada kita dan keluarga. GKI Gejayan dalam pergumulan pelayanannya di masa pandemi ini mengalami penurunan penerimaan persembahan, yang mana sangat berdampak pada operasional gereja. Karena itu kami sangat membutuhkan peran partisipasi persembahan terbaik dari seluruh jemaat sekalian. Para pelajar, mahasiswa,
dan generasi muda juga sangat kami harapkan partisipasi persembahan terbaiknya. Sebab persembahan setiap kita sangat berarti bagi menjaga keberlangsungan pelayanan gereja kita. Persembahan dapat tunai maupun non-tunai. Untuk persembahan non-tunai dapat melalui transfer ataupun scan barcode QRIS GKI Gejayan yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Mari kita mengekspresikan iman percaya dan cinta kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur terbaik kita. Dan ayat yang mendasari persembahan diambil dari kitab Lukas, pasal yang ke-6, ayat ke-44 sampai dengan 45. Mari kita baca bersama-sama. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Selamat memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara terkasih, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan sambil diiringi dengan pujian Tabur Waktu Pagi.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bawa doa dalam persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu setia memelihara kami. Tuhan, kalau pada sore ini kami mengucap syukur Tuhan untuk mempersembahkan dari berkat-berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Beri hikmat-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadikan berkat bagi kami semua, bagi sesama kami juga Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sempurnakanlah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar, saudara. Dan kita tahu Yesus sudah hidup dan kita sudah dimenangkan karena darah Yesus. Mari kita menjadi saksi di tempat kita, sekolah, kuliah, bekerja, juga bersama keluarga kecil kita. Kita menjadi berkat, menjadi firman yang hidup. Kita naikkan pujian, ku tahu mukhalisku hidup. Ku hidup dan kelak berdiri di dunia, dan Tuhan hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberi rahmat dan kasih miliknya. Kita naikkan baitnya yang kedua. Ku tahu bahwa janji Tuhan tepat, tetap, bukan semu. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap segala, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Allah sumber damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati
Gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian berakhirlah ibadah kita minggu ini. Kita bertemu kembali pada minggu depan. Jemaat dimohon bersabar dan menunggu arahan dari Asher untuk keluar. Harap tetap menjaga jarak satu dengan yang lain dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selamat melanjutkan ibadah dalam keseharian kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi kekuatan dan perlindungan dalam menjalani hidup. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.